Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya ingin menyampaikan suatu refleksi diri, yaitu mengenai psikologi digital pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia Agustin dengan NIM A1B1220017. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Angkatan 2022. Baik, topik pertama kita akan membahas mengenai karakteristik psikologi generasi digital. Nah, sebelum itu, pengertian psikologi berasal dari kata dan bahasa Yunani, yaitu psikologi yang merupakan gabungan dari psike dan logos. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Dan apa itu generasi digital? Generasi digital atau digital native adalah generasi milenial atau mereka yang lahir pada 1981 sampai 1995. Dan generasi Z atau yang lahir pada 1996 sampai 2010 sebagai generasi yang sejak mulai menulis atau membaca sekaligus memanfaatkan teknologi internet atau gawai dan media sosial. Baik, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari generasi Z tersebut, yaitu yang pertama, kelebihannya terbuka terhadap segala sesuatu. Yang kedua, tinggi terhadap suatu hal. Yang ketiga, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Yang keempat, intelektual yang baik. Kekurangannya yaitu kita kurang fokus. Yang kedua, serba instan. Yang ketiga, individualistik. Yang keempat, kurang menghargai proses. Dan kelima, memiliki emosi yang labil. Baik, adapun topik kedua membahas mengenai psikologi dan teknologi internet. Nah, kita membahas mengenai adiksi. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya, termasuk kecanduan bermain gawai atau handphone. Penyebab terjadinya adiksi dalam bermain gawai dapat menimbulkan adiksi karena disebabkan oleh penggunaan suatu zat secara terus-menerus walaupun penggunaan telah menyadari bahwa kebiasaan tersebut menimbulkan masalah yang sangat fatal. Adapun topik ketiga yaitu membahas mengenai psikologi pendidikan di era digital. Pengertian psikologi pendidikan yaitu educational psikologi adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar atau pembelajaran atau penerapan konsep teori psikologi dalam kegiatan belajar pendidikan. Adapun peran manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Yang membentuk prestasi belajar. Yang kelima, memahami perbedaan siswa. Yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang ketujuh, mengetahui keadaan emosi. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Adapun topik keempat yaitu membahas mengenai pola pengasuhan era digital. Yaitu pengertian dari pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak atau mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Pola asuh yang dibutuhkan di era digital, yaitu dibutuhkan pada era digital sekarang adalah pola asuh yang demokratis atau autoritatif. Pola asuh ini berupaya membantu anak agar bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh negatif di era digital. Tujuan dari pola asuh yaitu untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Menurut Herimanto dan Winaro, perkembangan teknologi dan informasi saat ini
terutama penggunaan perangkat digital telah mempengaruhi kehidupan anak. Saat ini, anak-anak pasti dipengaruhi oleh teknologi digital. Pola asuh anak dalam keluarga yaitu pertama, pola asuh otoriter, yang kedua, pola asuh permisif, yang ketiga, pola asuh yang kurang memiliki, yang keempat, tuntunan terhadap anak dan kurang, yang kelima, responsif terhadap anak, kebutuhan anak. Yang keenam, pola asuh demokratis atau otoriter. Adapun topik kelima yaitu membahas mengenai lingkungan dan sumber belajar digital. Pengertian lingkungan dan sumber daya digital, lingkungan adalah suatu faktor yang paling besar bagi pendidikan. Sedangkan sumber belajar digital merupakan alat inovatif dengan potensi lebih besar dari buku-buku teks tradisional. Sumber belajar memiliki jenis-jenis yang berbeda. Salah satunya sumber belajar tradisional dan sumber belajar digital. Jenis sumber daya digital yaitu Education and Early Childhood Development 2008 halaman 16 menyebutkan ini. Beberapa jenis sumber belajar digital yaitu satu, perangkat lunak komputer, yang kedua media interaktif, yang ketiga sumber daya online. Sedangkan manfaat sumber daya digital yaitu kemampuan mereka untuk menyesuaikan pengalaman bagi peserta didik melalui interaktivitas dan keterlibatan konstruktif. Dan ada kedua lainnya. Baik, topik ke-6 yaitu membahas mengenai problematika psikologi di era digital. Adapun pengertian dari problematika psikologi. Problematika psikologi adalah suatu masalah yang timbul pada kejiwaan seseorang. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan seseorang yang timbul karena kecanduan pada teknologi. Ada 5 problematika psikologi di era digital, yaitu yang pertama, antisosial atau schizoid atau anoreksi dan bulimia. Yang ketiga, megalomania. Yang keempat, nomofobia. Yang terakhir, gaming dyspraxia. Topik ketujuh yaitu membahas mengenai dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif, mudah mendapat informasi. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan cepat dan mudah diakses untuk dimudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan teknologi. Yang terakhir, membuat perpustakaan online. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, banyak informasi yang menarik di internet sehingga mahasiswa tidak fokus ketika belajar. Yang kedua, mempermudah terjadinya penciplakan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, banyak aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas. Yang keempat, pengaruh negatif dari luar negeri dapat masuk dengan sangat mudah. Adapun topik 8 membahas mengenai rupa pendidikan di era digital. Pengertian dari rupa pendidikan di era digital dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan tidak hanya semakin memuncak, akan tetapi juga semakin di luar kontrol manusia sehingga membuat masa di mana hidup kita semakin sulit untuk dikelola. Implikasi sosial dari era digital sangat besar dan akan meningkatkan karena fungsi teknologi menjadi lebih berbasis pengetahuan. Adapun ragam rupa pendidikan di era digital, yaitu ada peluang dan tantangan. Teknologi digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk melengkapi, memperkaya, dan mengubah pendidikan guna memenuhi tantangan baru ini. Begitupun tantangan adalah menemukan cara untuk mengajari siswa bagaimana menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat secara sadar, proaktif, dan relatif. Adapun topik 9 yaitu membahas mengenai manajemen pengolahan kelas. Ini penting sekali untuk kita sebagai calon guru. Pentingnya pengelolaan kelas supaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahan yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran.
sekaligus membangun situasi menerus dengan tujuan menciptakan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Adapun topik ke-10 yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Pengertian dari motivasi belajar adalah motivasi adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam pendengaran. Motivasi dianggap sebagai hal penting yang dimiliki manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua macam-macam motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi motif-motif menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Yang ke-11 yaitu membahas mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pembelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu ada dua juga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal yaitu sikap terhadap belajar, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga konsentrasi belajar, yang keempat mengelola bahan belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah sarana dan prasarana pembelajaran, yang kedua kebijakan sosial, guru sebagai pembina siswa belajar, dan terakhir lingkungan sosial di sekolah. Adapun topik 12 membahas mengenai identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Pengertian anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. Ada dua sifat anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan juga bersifat menetap atau permanen. Dan terakhir yaitu membahas mengenai kajian gender dalam kelas. Kesetaraan gender dalam kelas yaitu pendidikan bagi perempuan semakin penting. Artinya, bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga, tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Yang kedua, dalam hal kecerdasan, tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan. Tetapi, kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.